Kembali fokus pagi pemirsa, di masa 150 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerima 6 pemimpin redaksi dan jurnalis senior di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden menjawab berbagai persoalan, berikut petikan wawancaranya. Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan, Pak, kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto. Dan selama 5 jam ini, Pak, 5 jam lebih dari 800 pertanyaan dan komentar masuk, artinya publik juga begitu antusias. Dan yang terbanyak ini sekitar 26% ini berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Jadi masyarakat sangat geram dan ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Waktu itu kan, dan baru-baru ini itu kan analogi ya. Iya betul. Saya yakin koruptor nggak mau ke Antartika, ya kan? Benar nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi harus diakui Pak bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak cukup galak. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang berhasil atau berani diungkap ya. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu, gitu kan. Nah, nanti human rights lagi aku salah. Ya, tapi ini seperti Alcatraz kan Pak di Amerika ya. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas, ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Ya, ini bagaimana tanggapan Bapak? Pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya, saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan lah. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan ya. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur. Siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup, udah jam 2 udah tutup, ya kan? Cek. Yang masuk 3 penawaran semua related. Orang yang sama, udahlah. Seperti akal-akalan. Benar kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Dan Mahkamah Agung PK selesai, kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji, dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok
hakimnya dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya, karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Hukuman mati. Pada prinsipnya, ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan, Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa, Pak Prabowo Subianto? Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu, ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC terbatas. Mungkin, sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok, iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole rencana kita. Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Ya, kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga
pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Ya, maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi kan? kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. oke, itu Jadi peran rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu. Soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya. Panglima TNI 1 tahun ganti. Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan. Tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme, negara militarisme, ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, ya. Gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. 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 Okay. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, ya semua lembaga kita. Ya. Ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki.